Suara apa itu? Pak Ismanto di unmute. Oke, baik Bapak Ibu guru, mohon izin Bu Mary, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02, Ibu Mary Siagea. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Suryati Pancawati, serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Kebagusan 02 pagi. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat sehat pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama, kita mengikuti webinar tentang pembelajaran berdifferensiasi yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini Bapak Ibu bertujuan menjadi sarana guru mengidentifikasi tantangan pengembangan komunitas belajar opsional di sekolah. Tantangan itu dapat dihadapi dengan penerapan praktik baik pada pembelajaran diferensiasi dengan mengakomodasi kebutuhan siswa. Kebutuhan dapat berupa gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Kita awali sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Samad, saya persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, kepada Bapak Samad, ada atau Pak Irun mohon memimpin doa pada hari ini. Silakan Pak Samad atau Pak Irun yang bersedia memimpin doa pada hari ini. Di unmute Pak Irun, dibuka otomatisnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir mengikuti acara yang istimewa ini, mari sebelumnya kita berdoa bersama demi kelancaran acara ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irun yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita simak bersama sambutan Kepala SDN 02, Ibu Mary Siagea kepada Bu Mary. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Kebagusan 02 yang telah mengikuti webinar melalui komunitas belajar dengan tema pembelajaran berdiferensi yang menyenangkan dan bermakna. Harapan saya melalui kumpul ini Bapak dan Ibu guru mampu menerapkan berbagai strategi dan teknik untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap peserta didik. Bagaimana tipsnya dan trik untuk pengelolaan kelas dengan beragam kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Mari bersama-sama berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik untuk setiap peserta didik, baik di kelas atau di lapangan, agar tercipta lingkungan yang belajar yang lebih responsif dan adaptif bagi semua peserta didik. Dengan semangat dan panduan dari Pak Geri pada siang hari ini, semoga setelah pemaparan yang nanti akan yang disampaikan oleh beliau, harapan saya para dan guru ya dapat membawa inovasi baru ke dalam kelasnya masing-masing melalui pembelajaran yang berdiferensiasi ini dan timbul interaksi antara guru dan siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang paling efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dengan menyenangkan dan bermakna. Itu harapan saya, ya semoga webinar ini membawa dampak negatif bagi Bapak dan Ibu guru. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan webinar pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Geri tentang materinya pembelajaran berdefiniasi yang menyenangkan dan bermakna. Kepada Bapak Geri, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mary Setiagea dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Suyatmi Pancawati. Alhamdulillah pada hari ini guru-guru kebagusan 02 dalam keadaan sehat semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Kombel pada hari Selasa sekarang. Ya, hari ini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ya, tapi saya ngelihat kayak ini guru-guru tegang semua nih, ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, ya. Ya, tolong dikeluarkan raut wajahnya yang senyumnya dan yang sumringahnya, ya. Nah, kayak Pak Samad boleh, ya. Tapi jangan kayak tertekan gitu ya. Oke, nanti ikutin apa kata saya aja, ya. Nanti kita bersama-sama. Kalau kau suka Kombel 02, tepuk tangan, prok. Ya, satu prok, ya. Ingat, yang kedua, kalau kau suka Kombel 02, bilang asik. Tangannya asik. Ya, tangannya digoyangin ya, jangan biar semangatnya. Gini. Kalau kau suka Kombel 02, mari kita lakukan. Kalau kau suka Kombel 02, bilang semangat, yes, gitu ya. Ya, oke semangat. Ya, kalau nggak semangat berarti bukan guru 02. Oke. Prok-proknya pakai suara ya. Ya. Kalau kau suka Kombel 02, tepuk tangan. Prok. Kalau kau suka Kombel 02, bilang asik. Kalau kau suka Kombel 02, mari kita lakukan. Kalau kau suka Kombel 02, bilang semangat. Yes. Oke, pada hari ini kita semangat ya untuk materi pembelajaran diferensiasi ya. Saya hanya berbagi pengalaman ya. Untuk pertama kali mungkin guru-guru sudah ada ya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ya mungkin Bu Ria, Bu Hesti, Bu Ika dan lain-lainnya juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Ternyata
ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, ya, ini saya melihat begitu efektif. Ya, kenapa saya bilang efektif? Ya, karena pembelajaran diferensiasi itu disukai oleh anak-anak. Ya, jadi nanti bisa diterapkan ya setelah materi ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya, namun sebelum menerapkan, kita juga harus tahu bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dan efektif di kelas. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari pembelajaran diferensiasi. Ya, di sini di slide-nya dijelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi dapat diartikan adalah suatu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada siswa. Ya, artinya pembelajaran diferensiasi ini memberikan kebebasan bagi siswa untuk menentukan gaya belajar mereka. Ya, yang sehari-hari misalnya kita sebagai guru selalu menentukan anak harus mengikuti apa yang dimau oleh gurunya. Ya, namun di pembelajaran diferensiasi ini ya, ini adalah metode pembelajaran yang benar-benar memberikan kebebasan kepada siswa. Mereka yang menentukan dia mau pakai gaya belajar seperti apa. Namun ya, kita sebagai guru juga harus memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Ya, itu adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, ada 3 gaya belajar itu yang bisa diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi nanti Ibu Bapak guru ya bisa membuat kelompok ya. Siswa ini mau menggunakan gaya belajar apa? Ya, ada 3, yaitu adalah pembelajaran yang visual, kedua itu adalah pembelajaran auditori, dan pembelajaran kinestetik. Ya, dari masing-masing ini kita juga harus mengetahui apa sih pembelajaran visual. Pembelajaran visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Nah, ini adalah contoh siswa yang tugasnya, sukanya itu adalah membaca. Ya, itu bisa membaca dari majalah, bisa dari buku, ya, atau dari modul-modul, ya. Itu adalah gaya belajar dari visual. Nah, sementara yang kedua adalah pembelajaran auditori, di mana siswa ini mengandalkan pendengarannya. Biasanya dia lebih mendengarkan apa yang diberikan atau yang diinformasikan oleh gurunya. Ya, namun di zaman era globalisasi sekarang, ya, zaman IT sekarang, ya, zaman internet sekarang, ya, anak itu tidak hanya mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, mereka juga bisa mendengar dari video-video di YouTube. Ya, itu adalah salah satu contoh cara belajar anak auditori. Nah, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apa sih kinestetik? Itu adalah gaya belajar siswa yang sukanya adalah menyentuh, bergerak, berbuat. Ya, itu yang ada di sekitar mereka. Ya, ini adalah gaya belajar yang bisa diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Ya, nanti Ibu, Bapak guru bisa memilih ya, mau visual, apa auditori atau kinestetik. Ya, selanjutnya adalah sebenarnya apa manfaat dari pembelajaran diferensiasi? Sebenarnya cukup banyak manfaatnya. Ya, tapi yang pertama adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu mampu meningkatkan keterlibatan siswa kita
dengan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena dia belajar itu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan oleh guru. Mereka bisa berbaur dengan kelompok mereka, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru mereka, ya. Tapi kita juga tidak lupa harus menyiapkan apa yang diperlukan oleh siswa. Ya, yang kedua, pembelajaran diferensiasi itu juga dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang belum bisa dan memberikan tugas yang lebih sulit bagi siswa yang tidak bisa. Ya, artinya mereka itu bisa saling sharing satu sama lain. Ya, mereka yang tidak bisa itu bisa bertanya dengan teman yang bisa yang dalam satu kelompok. Ya, yang ketiga adalah dapat menciptakan hasil belajar siswa secara menyeluruh dan cukup baik. Dan ini yang sudah saya rasakan ya ketika kemarin saya menerapkan pembelajaran diferensiasi pada pelajaran IPAS, ya, itu memang hasilnya jauh lebih baik. Anak-anak benar-benar begitu aktif dan hasilnya juga tidak bisa dipungkiri jauh lebih baik, bahkan melebihi KKM jauh sekali. Ya. Dan yang keempat adalah pembelajaran diferensiasi bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Ya, kenapa dibilang positif? Ya, itu di kelas pun anak-anak itu bisa saling sharing satu sama lain. Ya, bahkan anak yang tidak jarang bertanya di kelas, dia bisa berani ya bertanya kepada gurunya. Ya, dari sini ada dampak-dampak positif yang dapat kita terima dari pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada 3 macam strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Apa sih artinya konten? Itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Ya, materi apa yang kita diajarkan kepada siswa. Nah, yang kedua adalah proses, diferensiasi proses. Itu merupakan upaya seorang guru membantu siswa memahami materi pembelajaran. Ya, jadi dalam proses pembelajaran diferensiasi, ya, guru juga harus membekali siswa ya terhadap materi yang akan kita ajarkan. Ya, guru jangan hanya duduk saja di bangku, ya, tapi tetap nanti keliling melihat cara kerja mereka. Ya, kalau ada yang bertanya, kita jawab dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah diferensi produk. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat ya dari mereka berkumpul, mereka berkelompok, mereka belajar bersama-sama. Hasil apa sih yang kita dapat dari mereka? Ya. Dan hasil ini kita tidak boleh menentukan. Ya, tadi karena diferensiasi kita ketahui bahwa memberikan suatu kebebasan kepada siswa. Ya, jadi nanti kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik itu mungkin produk yang dihasilkan mereka berbeda-beda. Ya, intinya adalah produk yang mereka buat, yang mereka hasilkan itu bisa menjawab semua materi yang kita ajarkan. Ya, lanjut Bu Ria. Nah, di sini dalam pembelajaran diferensiasi ada 3 macam aspek yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah minat belajar siswa, yaitu merupakan suatu keinginan dan dorongan tinggi yang dimiliki setiap siswa terhadap pelajaran atau materi yang diajarkan. Ya, bagaimana kita harus meningkatkan minat belajar siswa itu ya, pembelajaran harus menarik. Ya, misalnya pendukungnya juga harus menarik. Misalnya kita harus memberikan video-video atau bahan ajar yang bisa menarik siswa, ya, sehingga mereka juga terpacu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah kesiapan siswa, merefleksikan sesuatu apa yang diketahui dan dipahami siswa untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jadi sebelum belajar itu kita juga harus merefleksikan pada siswa, siap nggak mereka untuk belajar? Ya,
kita memotivasi mereka agar pada hari ini, hari yang pembelajaran yang akan kita ajarkan bisa mereka terima. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan siswa. Nah, ini adalah yang harus disiapkan oleh guru. Ya, jadi semua dalam pembelajaran diferensiasi itu kebutuhan siswa harus dipenuhi oleh guru. Oke, lanjut guru ya. Oke. Ini adalah langkah-langkah awal yang harus dilakukan seorang guru dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, ini sudah biasa, yaitu adalah menentukan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ya, setiap pembelajaran itu sudah pasti guru akan memaparkan di awal apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran setiap hari itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai berarti pembelajaran pada hari itu bisa dikatakan belum sukses. Ya. Yang kedua adalah memetakan kebutuhan belajar siswa. Ya, tadi seperti yang sebelumnya saya bilang, ini adalah kebutuhan siswa dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Ya. Tadi misalnya kelompok visual, dia membutuhkan misalnya bacaan-bacaan atau buku-buku yang dapat menjawab pertanyaan dari gurunya. Terus kelompok auditori, Pak, dia butuh laptop, ya mau nggak mau kita juga harus menyiapkan. Dan ketiga, kelompok kinestetik, dia misalnya membutuhkan, Pak, saya pengen gambar, Pak, saya mau bikin poster, Pak, saya perlu karton, dan itu harus dipersiapkan oleh gurunya. Ya, itu adalah memetakan kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, yaitu menentukan strategi yang akan digunakan. Ya, strategi di sini adalah kita memberikan memberikan keleluasaan kepada siswa. Ya, strategi pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya benar-benar diberikan kepada siswa keleluasaan, ya. Terus yang keempat adalah menentukan teknik penilaian pada siswa. Ya, menentukan teknik penilaian di sini bisa kita gunakan penilaian secara kelompok maupun secara individual. Pak, gimana Pak cara individualnya? Makanya tadi Bapak bilang bahwa dalam pembelajaran itu guru jangan hanya duduk saja, ya. Bisa sambil keliling kita lihat bagaimana masing-masing individu itu berinteraksi satu sama lain. Ya, kita jangan menyamakan siswa yang hanya diam saja, ya, itu dengan siswa yang lebih aktif. Ya, itu adalah teknik penilaian yang bisa kita terapkan. Terus dari pembelajaran diferensiasi sebenarnya ide-ide apa aja yang kita dapat? Sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya mengambil 3 ya dari pengalaman yang saya terapkan di kelas saya. Yang pertama adalah tentang pemetaan kebutuhan siswa, di mana untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, saya harus membuat pemetaan agar mengetahui materi, metode, dan media pembelajaran apa saja yang sesuai dengan masing-masing peserta didik. Ya, ini bisa dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Karena apa? Kita juga harus benar-benar mengetahui kebutuhan apa sih yang diperlukan siswa, ya. Yang kedua adalah kita dalam menyusun rencana pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, rencana pembelajaran lagi-lagi karena diferensiasi ini adalah memberikan keleluasaan kepada siswa, juga kita harus memperhatikan kebutuhan siswa. Ya. Yang ketiga adalah di dalam kelas setiap siswa memiliki gaya belajar. Ya, tadi gaya belajar itu ternyata setiap siswa itu berbeda-beda. Ya. Kita mungkin dalam belajar selama ini menyamaratakan kemampuan siswa.
ternyata ya ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi itu siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ya tadi ada gaya belajar itu ada 3, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Ya, dan saya memberikan pembelajaran diferensiasi di kelas dalam pembelajaran IPAS kemarin ya. Itu lebih banyak siswa yang menyukai auditori. Ya, dia lebih suka mendengarkan dari internet dan handphone. Ya, itu hampir sekitar 55% siswa saya di kelas 6A itu menyukai auditori. Ya, untuk visual dan kinestetik tidak terlalu banyak. Ya, tapi saya tetap menjalankan pembelajaran karena pembelajaran diferensiasi ini saya menerapkan adalah kebebasan siswa dalam menelaah setiap pembelajaran, jadi memberikan kebebasan. Oke, terus Bu Ria. Nah, ini adalah dokumentasi yang saya lakukan ya. Yang pertama itu adalah kelompok visual. Ya, dia yang sukanya membaca. Ya, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dalam IPAS kemarin dia menggunakan 3 buku IPA ya untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, yang sebelah kanannya lagi auditori ya. Ada siswa yang berani menghampiri saya. Saya juga kaget pada saat itu. Pak, saya boleh minjem laptopnya nggak? Pak, saya boleh minjem handphone Bapak nggak? Boleh nggak? Saya tanya buat apa? Ya, Pak, saya mau nyari dari YouTube, boleh nggak Pak? Ya, karena ini pembelajaran diferensiasi ya, dan guru harus memberikan kebutuhan siswa. Akhirnya saya memberikan laptop dan HP saya untuk membantu pembelajaran mereka. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Ya, ini siswa kemarin meminjam alat peraga rangka manusia. Ya, mereka benar-benar memperhatikan semua titik-titik sendi yang ada di kerangka ini. Dan lanjutnya adalah ini adalah hasil dari kelompok masing-masing. Ya, pembelajaran auditori itu menghasilkan sebuah video. Ternyata HP dan laptop yang dipinjam oleh siswa dia menggunakan laptop tersebut untuk melihat pembelajaran sendi di YouTube ya, dan diperagakan dengan lagu-lagu dan gerakan. Dan yang di tengah itu adalah siswa yang visual ya. Mereka menghasilkan sebuah produk yaitu karya tulis. Ya, cukup banyak yang dihasilkan dari visual ini karena mereka lebih suka membaca. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Ya, ternyata mereka yang meminjam alat peraga, dia bisa menghasilkan sebuah poster. Ya, poster di mana dia menjelaskan materi atau pertanyaan yang saya berikan. Ya, dan ini semua hasil produk yang dihasilkan mereka itu adalah inisiatif dari mereka sendiri. Ya, jadi benar-benar guru hanya mendampingi. Ya, dalam pembelajaran ini guru hanya mendampingi. Ya, untuk masalah produk itu guru tidak boleh menentukan kamu harus buat ini, kamu harus tidak buat ini, tidak boleh. Ya, pembelajaran diferensiasi itu benar-benar memberikan keleluasaan siswa menghasilkan sebuah produk itu sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka, bukan keinginan dari gurunya. Ya, tapi alhamdulillah setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, anak-anak itu ceria.
pembelajaran jadi hidup, ya. Bahkan mereka sampai bilang, Pak, kalau bisa pelajaran IPAS seperti ini terus, Pak, ya. Ya mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu guru, ya. Jika ada kekurangan dimohon maafkan, ya. Kita berbagi pengalaman, ya, kita sharing satu sama lain agar pembelajaran di kelas kita bisa menjadi jauh lebih baik. Itu adalah materi yang saya berikan tentang pembelajaran diferensiasi, ya. Sekali lagi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eri atas sarannya. Wah, kita beri applause dulu dong Pak Geri, Bapak Ibu. Kita kasih wow, Mbak. Kasih 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 wow, keren. Oke, selanjutnya mungkin banyak nih dari Bapak Ibu yang ingin tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Bapak Ibu guru, saya buka silakan Bapak Ibu guru ya. Maaf itu suara Pak Geri. Saya matiin. Oke, Bapak Ibu bisa bertanya, langsung dijawab oleh Pak Giri. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan kepada Bu Giri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mary Sitiaga, Ibu Kepala Sekolah SD Kebangsaan 02 Pagi. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kebagusan 02 Pagi, Ibu Suyatmi Pancawati. Yang terhormat moderator serta serta pembicara kita yaitu Pak Geri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf, ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi juga saya sharing tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas. Salah satunya adalah kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6B untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ untuk kategori siswa yang visual, saya mengarahkan mereka untuk membuat poster tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang auditori, saya mengarahkan untuk membuat puisi dan juga pantun tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk yang kinestetik, saya melakukan role playing. Nah, tapi saya ada kendala di kelompok kinestetik. Jadi kelompok kinestetik ini ternyata di kelas saya khususnya, itu anak-anak yang masuk kelompok kinestetik itu ternyata yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Jadi saya juga bingung. Waktu itu kan saya minta anak-anak untuk mengisi instrumen untuk menentukan apakah dia masuk ke visual, auditori, atau kinestetik. Ternyata yang kinestetik rata-rata anak-anaknya itu di bawah rata-rata nilainya. Jadi berkumpul jadi satu di kinestetik. Nah, pada saat saya minta untuk mereka role playing atau bermain peran tentang nilai-nilai Pancasila, itu nggak berjalan dengan baik, gitu. Jadi stuck. Nah, kan memang yang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus ya Pak Geri ya dan Bapak Ibu sekalian. Cuma memang ada beberapa kendala yang saya hadapi di kelas. Mohon Bapak Ibu sharing apakah yang sudah saya lakukan seperti tadi mengarahkan pembuatan poster, kemudian membuat pantun dan puisi, serta role playing itu sudah efektif atau belum di kelas. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Di sini Bu Yuli saya sharing.
kendalanya bagaimana nih Pak Geri kalau misalkan karena di kelasnya Pak Bu Yuli itu terkendala di kinestetik karena tidak berjalan dengan tujuan apa pembelajaran yang Bu Yuli harapkan. Nah, menurut nih boleh dari itu karena kita di sini kan belajar praktik baik ya, jadi kita saling sharing dan sharing Bapak Ibu. Jadi kita bahas gimana nih kendalanya. Mungkin dari Pak Geri dulu saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yuli. Oke, terima kasih atas terima kasih atas masukan dari Ibu Yuli ya. Mohon maaf Pak Geri, sampingnya yang lagi gimmick juga siapa ya? Ada Mungkin Pak suaranya, audionya bisa dikecilin. Audionya kecil. Dikecil. Volumenya kecil. Bentar ke saya. Oke, terima kasih Bu Yuli masukannya ya. Ya alhamdulillah di kelas saya berjalan dengan baik ya. Tapi saya tidak dipungkiri ya, setiap kelas itu pasti ada kendala ya. Tapi intinya adalah ketika kita mengalami kendala, utamanya adalah jangan pernah menyerah ya. Kita adalah sebagai guru ya, itu harus jauh lebih pintar bagaimana strategi ini besok-besok yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Kalau ketika pembelajaran kinestetik itu tidak berjalan ya, mungkin bisa diulang lagi Bu Yuli ya, dengan instrumen soalnya ya. Mungkin ternyata dia sebenarnya mempunyai dua gaya belajar yang dia sukai ya. Jadi bisa aja Bu Yuli misalnya besok bisa diulang lagi gitu kan, agar pembelajaran kinestetik ini, kelompok kinestetik ini bisa berjalan dengan baik ya. Tapi intinya kita sebagai guru harus pandai-pandai bagaimana kita juga mengarahkan ya, kenapa sih tidak bisa berjalan ya. Mudah-mudahan dengan diarahkan nanti anak-anak ini bisa terbuka pikirannya ya, terutama di kelompok kinestetik ya. Itu mungkin masukan dari saya ya. Terus kita saling sharing ya, diskusi ya. Kita harus mencari penyebabnya kenapa di salah satu kelompok itu tidak berjalan dengan baik ya. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel itu di satu kelas itu ternyata hanya 2 kelompok yang berjalan ya. Artinya tidak ada yang memilih satu gaya belajar kinestetik, itu tidak ada yang memilih. Kita tidak boleh memaksa sebagai guru ya. Apakah ternyata dalam pembelajaran Pancasila itu hanya auditori dan visual? Silakan ya. Kalau misalnya memang tidak berjalan ya kinestetik ya, pasti kita cari apa sih penyebabnya. Itu sih masukan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Geri. Tambahan sedikit dari saya Bu Yuli, pengalaman yang sudah saya dapat untuk belajar diferensiasi. Untuk ketiga belajar diferensiasi itu harus juga tiganya dikasih Bu Yuli. Jadi kalau misalkan di hanya hanya audio visual tidak masalah. Penting tujuan pembelajaran tercapai. Ataupun kalau misalkan kinestetik di kelasnya tidak berjalan, berarti kinestetiknya hanya 2 gaya mengajar aja, konten sama auditorinya yang tadi dipakai seperti itu. Lalu kalau misalkan tadi kinestetik, tadi kan di sini Bu Yuli sudah mengarahkan. Nah, sebenarnya mungkin dia pengen kinestetik yang lain, bukan tentang drama. Nah, itu bisa juga dari muncul idenya mereka, apakah dia lebih suka drama, karena kan ini tentang pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi otomatis siswa ini kita tanya, mau seperti apa tapi tujuan pembelajarannya tercapai. Tadi kan Bu Yuli di situ materinya tentang
Oke, suaranya kurang jelas ya. Di sini Bapak Ibu, Bu Yuli pengen kinestetiknya berhasil, berarti ditanya dulu sama anaknya, jangan diarahkan. Kalau tadi kan Bu Yuli mengatakan drama, siapa tahu dia nggak suka drama. Tapi kalau misalkan dia maunya hal yang lain, misalkan tentang gerakan apa, itu kan kalau misalnya itu gerak ya, kalau kinestetik. Jadi dia mau berupa apa? Tanya. Jadi biar dia yang berkembang. Kita ini sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator, mendampingi, tidak mengarahkan. Kalau tadi kan kayak Pak Giri bilang nggak bisa dipaksakan satu anak itu harus bikin poster ya, jangan. Tapi kita di sini sebagai guru memfasilitasi, mengarahkannya tapi dengan idenya mereka. Kita pancing gitu, kita pancing Bu Yuli. Kalau misalkan dia masih belum bisa berkembang, kita contohin lagi kayak gitu. Kalau misalkan yang suka ataupun kegiatan pembelajaran yang dia belum memang tadi dibilang, kita mesti harus bekerja keras, kita harus tahu bagaimana caranya kita belajar peserta kita terpenuhi. Kita memang harus bekerja keras. Itu. Dan mungkin dari Bu Esti ada pengalaman, silakan ditambah oleh dari Bu. Iya, mohon maaf Bu Ria, sedikit menambahkan. Iya, sebelumnya memang saya sudah melakukan hal itu ya Bu Ria ya. Misalnya contoh mereka maunya apa sih gitu kan. Tadi Bu Ria kan diminta guru untuk mengarahkan. Tapi sebelumnya alhamdulillah saya sudah mengarahkan. Cuma memang anak-anak itu kan mungkin karena baru ya. Baru jadi mereka bingung. Mau apa sih contohnya kayak gimana sih Bu gitu kan. Kalau kita nih yang visual kita ngapain sih gitu kan ya. Ya kamu maunya apa? Kamu maunya buat apa? Contohnya poster, contohnya misalnya gambar-gambar yang kamu suka, atau misalnya juga bisa gambar bercerita. Saya sempat kayak gitu. Nah, mereka memilih lah poster gitu. Nah, terus kalau untuk si auditori memang kan saya mintanya mereka untuk apa ya, bercerita juga ya. Seperti misalnya membuat puisi, itu mereka tampil juga gitu. Terus mereka ya udah Bu, saya maunya puisi, ada yang pantun. Oh ya, silakan. Terus kemudian yang kinestetik juga sama. Sebelumnya saya arahkan juga maunya kayak gimana nih. Bu, kalau kita, contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari itu penerapan nilai Pancasila itu gimana sih? Kan saya bilang gitu ya. Terus mereka, oh berarti kita harus ini ya Bu, bermain peran gitu. Oh iya silakan, kalau kamu mau role playing nggak apa-apa, boleh. Cuma memang terkendala di anak-anak kinestetik itu anak-anak yang spesial di kelas saya gitu. Ya Bu, dia juga tahu seperti misalnya Rizky terus dan anak-anak lainnya gitu yang memang butuh bimbingan ya, karena memang anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ya itu aja, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru atau ada yang mau tanya lagi? Silakan Bu Esti. Izin bertanya Bapak Ibu, Bu Ria, Pak Geri. Nah, tadi kan sistem penilaian pada saat kita melakukan pembelajaran berdiferensi itu yang tadi Pak Geri sudah ditampilkan ya, dokumennya itu ada auditorium, visual, sama kinestetik ya. Nah, tapi tetap aja kita pada saat pelaksanaan evaluasi, kita tetap pada mengacu kepada evaluasinya dari pemerintah. Sama semua kan, misalnya kita kayak menulis bikin soal harian atau PTS atau PAS. Itu kan pasti kita oh ini soal yang seperti auditory atau visual atau kinestetik, tapi soalnya itu tetap mengacu kepada pemerintah ya Bu Ria ya. Nah, bagaimana apakah teknik penilaian itu pada saat kita melakukan evaluasi, kita mengacu kepada acuan evaluasi dari pemerintah, apa emang penilaian itu kita berdasarkan pada kemampuan siswa, gaya belajar siswa. Gitu aja.
Oke, terima kasih Bu Esti pertanyaannya. Ya, gimana Pak? Silakan dari Pak Giri jawab pertanyaan dari Bu Esti. Apakah penilaian tersebut kita melihat dari indikator itu sudah cukup atau melakukan penilaian yang diarahkan oleh pemerintah? Silakan Pak Giri. Oke, sedikit saya menjawab ya. Penilaian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengacu pada auditory, visual atau kinestetik atau menggunakan apa sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Ketika kita memasukkan nilai-nilai kita dalam aplikasi di rapot ya, itu memang menggunakan aplikasi dari pemerintah ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menggunakan tata cara yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Jadi bisa saya bilang misalnya pembelajaran auditori, visual dan kinestetik ya, itu bisa dijadikan misalnya penilaian harian ya. Jadi nanti dijadikan penilaian harian atau bahkan bisa juga dijadikan nilai ulangan ya. Jadi tetap kita menggunakan sistem dari pemerintah. Ya, tapi caranya bagaimana? Ya jadi nilai auditori, visual dan kinestetik itu dijadikan misalnya nilai harian. Nah, nanti yang dimasukkan adalah nilai auditori dan visual itu jadi nilai harian. Ya, tapi tetap kita menggunakan sistem yang dari pemerintah karena dalam aplikasi rapot itu tidak ada Nilai spesifik visual, auditory dan kinestetik. Itu dari saya Bu Esti, kita tetap mengikuti dari pemerintah. Berarti pada saat pas PTS tetap ya Pak Geri, mungkin di situ dalam penilaiannya itu, dalam evaluasinya itu masuk kali ya kategori auditory, misalnya anak disuruh menggambar misalnya gitu ya Pak Geri ya, atau menulis gitu ya Pak Geri. Berarti dalam satu misalnya mata pelajaran PKN, berarti dari evaluasi itu masuk semua ketiga-tiganya gitu Pak Geri? Iya, ya bisa gitu Pak. Jadi jadikan satu. Ya, jadikan satu, itu bisa dimasukkan, tapi kan di aplikasi itu tidak ada auditori visual, jadikan ulangan harian atau di PTS. Ya. Terima kasih. Bu Esti jauh lebih jago kok. Kan di dalam pembelajaran diferensiasi itu di sini unsur mata. Putus-putus Bu Salah Ria. satunya di pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau untuk asesmen otomatis kita mengikuti pemerintah karena kan sudah ada jadwalnya, kita otomatis tapi kalau misalkan mata pelajaran ini tidak harus tertulis juga. Misalkan Bu Esti di dalam pembelajaran PKN umumnya kinestetik bergerak sudah dinilai, sudah bisa syaratnya harus ujian tertulis dengan 1 sampai 5 soal kita kasih murid itu sekarang dibebaskan untuk tesnya, tapi tergantung dari sekolah masing-masing, keputusannya dikembalikan oleh masing-masing. Nah gitu Boy, ada PTS itu nggak wajib, tapi ada yang sekolah lain melakukan PTS ya. Jadi tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing gitu Boy ya. Terima kasih Bu Ria, Pak Geri. Lanjut mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang lagi mau bertanya atau sudah cukup jelas dari semua yang materi? Ada lagi kan? Boleh bertanya lagi nggak? Satu nih yang masih ini. Silakan. Mungkin kita kasih kesempatan. Ada Pak Irun. Pak Irun dulu, Pak Irun aja. Biar saya mau dengar suara merdunya Pak Irun. Bu Esti nanyanya langsung ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya bukan pertanyaan juga. Untuk pembahasan ini sangat bagus karena masing-masing anak-anak atau peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang menyukai gaya belajar visual, auditori, atau kinestik. Nah,
yang jadi pertanyaan ini, sebentar. Tadi ada permasalahan dan penjelasan serta penilaian, kayak seperti yang diungkapkan Bu Yuli tentang apa? Permasalahan kesulitannya tentang anak-anak memiliki perbedaan, ada yang suka kinestik, ada yang suka visual, dan ada yang auditory. Nah, bagaimana jika seorang siswa menyukai lebih dari satu gaya belajar? Apa yang bisa guru lakukan? Gitu. Nah, jadi pertanyaan itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irun. Kak Geri, gimana nih? Kak Irun menanyakan gimana kalau misalkan ada satu murid yang mau gaya belajar lebih dari satu. Silakan Pak Geri. Oke, terima kasih Pak Irun atas pertanyaannya ya. Saya mencoba menjawab apa yang ditanya oleh Bapak Pak Irun ketika kita menghadapi masalah bahwa siswa memiliki atau menyukai dua gaya belajar ya. Kalau saya melihat seperti itu ya, bahwa siswa mempunyai kemampuan atau gaya belajar itu lebih dari satu, itu saya bilang bahwa anak ini mempunyai kemampuan cukup tinggi dalam menelaah pembelajaran ya. Kalau ada anak seperti ini, siswa seperti ini, saya senang sekali ya. Karena apa? Tidak pusing ya, karena cara gaya belajar mereka, dia punya pilihan ya. Tapi dalam pembelajaran ya, gaya belajar ini tidak bisa sekaligus dua ya. Mungkin hari ini kita bisa coba anak ini misalnya pilih dulu kinestetik, apa pilih dulu auditory, apa visual ya. Jadi dalam satu pembelajaran ya, kita harus memberikan pemilihan pada siswa tersebut, kamu mau pakai yang mana dulu gaya belajarnya ya. Kita nggak mungkin kan membagi dua badan siswa, sebelahnya sebelah kiri di auditory, sebelah kanan sebelah di visual ya. Jadi nanti di materi selanjutnya atau di pelajaran lainnya kita coba anak ini pakai gaya belajar yang satu lagi ya. Jadi bisa kita lihat yang lebih efektif yang mana ya. Apakah dari kedua yang dia pilih itu yang satu yang bisa menghasilkan atau memperoleh nilai yang jauh lebih baik ya. Ketika misalnya dia milihnya ternyata Pak saya di auditori lebih bagus nilai saya, ya berarti memang dia lebih mahir di auditori ya. Itu Pak Irun dari saya. Jadi dalam satu pembelajaran mereka harus pilih dulu ya, nanti di pelajaran lain atau di materi lain bisa diterapkan gaya belajar yang satunya lagi ya. Tapi biasanya ini adalah anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang cukup tinggi ya. Jadi dia bisa dengan gaya belajar apa saja, dia bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Itu saja sih dari saya, Pak Irun. Mungkin ada tambahan dari kawan. Baik, terima kasih. Ya, sampai di sini cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Irun, apa yang ditanya Pak Irun ya, itu tadi Pak Irun kan menanyakan bagaimana sih, tadi sudah dijawab sama Pak Irun kalau misalkan siswa tersebut itu memiliki IQ yang di atas rata-rata. Jadi dia bisa memilih metode pembelajaran yang paling tergantung dari materi yang sedang diajarin. Misalkan ada anak yang visual auditory, dia senang melihat gambar, tapi dia juga senang mendengar penjelasan dari guru. Terus ada juga auditory kinestetik, berarti dia kombinasi gaya belajarnya. Dia suka mendengarkan penjelasan guru, tapi dia juga melakukan aktivitas fisik untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jadi itu yang dibilang berdiferensiasi. Berarti dia memenuhi kebutuhan belajarnya sampai sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai. Jadi si anak itu bebas. Kayak yang tadi Pak Geri bilang, hari ini dia bisa masuk ke auditory, visual, besok dia masuk ke kinestetik. Itu materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru. Jadi kita
tidak bisa membatasi si anak ini kinestetik kayak gitu. Biar dia berkembang. Kita guru ya fasilitasi. Kalau misalnya si anak maunya pindah sekarang di kinestetik tapi berhasil, juga pembelajaran yang tidak masalah. Itu namanya berkebutuhan kita memfasilitasi peserta didik. Nah, ya kita kembali lagi ke seperti apa mereka, Pak Irun. Jadi tidak di kamu di sini ya, ya gitu. Ya harus kayak gitu. Kan dia biar tahu kalau kita memilih tujuan belajarnya tercapai. Itu yang diharapkan kita sebagai guru dalam pemberian materi dan proses pembelajaran. Itu aja Pak Irun. Baik Bu Ria, terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Atau masih ada yang bingung? Oke, sedikit masukan dari saya ya. Mungkin Ibu Bapak Guru nanti bisa mencoba ya gimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas ya. Terus terang ini pembelajaran yang memang bisa dibilang baru ya. Dulu misalnya guru hanya bisa menggunakan ceramah ya. Ternyata dalam kurikulum Merdeka itu kita diberi sistem pembelajaran yang bernama diferensiasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya Kombel Kebagusan 02 ya, Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas masing-masing ya. Ketika ada kendala ya jangan pernah menyerah ya. Intinya kita harus bersabar menghadapi anak-anak ya. Karena itu adalah salah satu tugas dari seorang guru. Ya, selamat berjuang dan selamat mencoba di kelas. Semoga pembelajaran diferensiasi pada hari ini ya bisa diterapkan oleh guru-guru dan memberikan bekal atau pengalaman yang bisa diterapkan. Itu sih dari saya Bu Ria. Baik Pak Geri. Oke, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu guru, sudah jelas. Kita bersharing lagi saat Bapak Ibu mencoba pembelajaran diferensiasi. Tidak salah Bapak Ibu mencoba. Kalau salah kita perbaiki, karena memang ini fungsinya Kombel, Bapak Ibu kita bersharing. Kalau misalkan ada permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu, kita bahas bersama-sama dan mencari solusinya bersama-sama. Karena tujuan kita adalah bukan pembelajaran yang kepada peserta didik, dan tentunya untuk kemajuan dan kebagusan 02. Oke, saya akhiri mungkin Bapak Ibu. Maaf apabila wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pose dengan gaya yang cantik. Foto lagi ya. Terserah Bapak Ibu seperti apa. Mesti happy dengan Kombel ini. Kita semangat. Berikan opos buat kita semua. Oke, foto ya Bapak Ibu ya. Foto. Iya. Tolong dijadwalkan kembali ya. Ya saya aja deh Bapak Ibu ya. Saya yang foto tetap. Kunci. Oke, tunggu. Lagi. Sekali lagi. Satu, tunggu saya simpan dulu. Biar. Sekali lagi. Satu. Satu, dua. Senyum yang terbaik. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, saya jumpa lagi. Kombel selanjutnya.